Hai dok, Halo, malam dokter Mutia. Oke, halo malam. boleh dipasin aja kameranya dulu dok. Egel yang paling nyaman sama dokter Mutia. Bentar ya. Iya dokter nggak apa-apa santai. Ini Oke, sambil oke, aku boleh. puterin lagu drakor nih dok. Mungkin dokter Mutia tahu nih lagu soundtrack apa? Eh, Coba deh, coba. Tapi aku nggak penggemar drakor banget sih sebenarnya. Harusnya tahu. Ini aku udah puterin. Oh, ini ya, ya, tahu, tahu, Apa tahu. dok? Drama apa Ya, ayo? ini Clubhouse kan ya. Ya, bener. Kayaknya semua orang yang ibu-ibu atau perempuan yang nonton drama pasti tahu sih sama soundtrack lagu ini. Dokter Mutia, apa kabar? Salam kenal, halo dok. Hai, 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 hai. Salam kenal juga. Udah lama chit-chat ya, tapi baru ini ketemu langsung. Ketemu. Walaupun virtual Iya. kita ya. Ini kita kenalannya kalau nggak salah dari LinkedIn ya dok ya? Iya nggak sih dok? Kita kenalannya dari LinkedIn nggak sih waktu itu? Halo? Mungkin lagi menghubungkan sama dokter Mutia. Sebentar ya teman-teman. Dokter Mutia, apakah sudah dengar saya? Yes, udah. Oke, oke. Suara saya Oke, bagus nggak? udah. Sudah bagus. Mungkin tadi jaringan sempat jelek sedikit. Ya, Oke, ya, nggak ya. apa-apa. Eh, dokter, aku sengaja puterin lagu soundtrack tadi. Hmm. Ini kan udah selesai ya, dok ya. Hmm. Ntar lagi Valentine gitu ya. Kalau Valentine kan identik sama yang romantis-romantis. Kalau romantis biasanya kan drama Korea. Kalau drama Korea, aku teringat, oh ini soundtrack yang enak banget nih dulu dari dulu sampai sekarang. Jadi ini salah satu penggemar drama Korea pasti wajib tahu. Dokter aja tahu, walaupun nggak Korea-Korea banget. Dokter Mutia, Ya. kita Mhm. mau ngobrol nih. Sebelumnya aku mau bilang makasih nih, dokter udah join di DikDok. Sekali lagi ini adalah campaign Instagram Live Marathon 100 episode. Doain ya dok ya. Iya, keren. Oke, oke. Aku Jadi doain berhasil sampai 100 episode ya. iya, jadi kenapa maksudnya kenapa orang bisa nonton TikTok 100 hari gitu, tapi kenapa sih kita nggak bisa buat teman-teman nonton live Instagram ringan kayak gini nyantai 100 hari ke depan pasti bisa ya dok ya. Jadi terima Iya, kasih dokter Mutia udah menjadi salah satu dokter yang terlibat dalam program ini. Makasih banyak dokter untuk waktunya. Kita kenalan dulu dokter. Saya juga belum kenal banget sama dokter Mutia. Saya nggak tahu nih dokter domisilinya di mana, aktivitasnya ngapain aja. Dokter Mutia monggo kenalan dulu. oke. Apa ya? Saya Mutia. Sebenarnya Mutia Wardani, tapi panggilannya Dokter Tia atau Mutia boleh. Oke. Dan saya kebetulan ya dokter umum, cuman punya skill ikut sertifikasi tambahan untuk skill jadi dokter laktasi. Jadi ngurusin ibu-ibu menyusui, terus praktek juga sehari-hari juga sebagai konsultan laktasi dan domisili di Medan. Ya apalagi ya, saya praktek di rumah sakit di Mitra Medika Premier Medan sama di klinik Medanika di area Johor. Terus apalagi ya, saya ibu juga Wah, dari 2 orang anak. wow. Apalagi ya, udah ya kayaknya itu aja ya. Oh, Ya ternyata sampai saat ini sih memang dari dulu, dari tahun 2018 memang ngurusin ibu-ibu menyusui, terus ikut juga berkecimpung di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yang cabang oh, Sumatera Utara. ya. Nah, itu aku juga ikut join gitu, komunitas itu. Oke, Aimi ya. Iya. Mungkin gini dok, boleh di-share sedikit aja kan banyak nih mungkin orang-orang atau di luar sana ibu-ibu masyarakat yang nggak tahu nih. Jadi Hmm. sebenarnya dokter konselor ASI itu gimana sih gitu kok bisa dapat sertifikatnya secara singkat aja dok? Oke, banyak yang bingung ya. Sebenarnya Iya, banyak juga sih teman-teman sejawat aku nanya, ini gimana sih bisa jadi kayak dirimu gitu ya. iya. Dikira mereka tuh kayak yang ikut apa Spesialis. gitu, pelatihan apa langsung jadi boleh praktek segala macam. Enggak sih, sebenarnya nggak segampang itu juga gitu. Iya. Cuman ya nggak seribet yang dipikirkan juga gitu. Jadi aku tuh
untuk jadi konselor menyusui ikut pelatihan dari WHO, yaitu ada 40 jam pelatihannya. Nah, kalau itu ada lulus dan tidak lulusnya gitu ya, kalau pelatihan itu. Nah, jadi kalau misalnya sudah lulus bisa dapat sertifikasi sebagai konselor menyusui. Nah, kemudian itu kan harus untuk berani praktek. Kalau sekedar praktek aja konselor menyusui bisa lah dokter umum, tapi prakteknya ya dokter umum biasa. Cuman kalau ada pasien tentang menyusui atau segala macam, kita bisa punya keahlian lah gitu kan untuk ngebantu. Nah, tapi nggak cuma di situ aja. Jadi akunya tuh yang ada magang juga buat bisa punya skill tambahan lagi. Karena kan sebagai kalau di Indonesia tuh memang masih kayak kurang famous kali ya, kurang terkenal yang masalah laktasi ini gitu. Oke. Jadi kalau di Jawa mungkin udah sering. Iya. Oke dok, ini menarik ya. Jadi teman-teman sekarang udah tahu gitu loh. Maksudnya dokter ngambil program lanjutan. Mbak Ini Ibu dengar suara saya Mbak ya? dengar dok. Suara saya sudah terdengar juga dari dokter. Kayaknya sinyalnya lagi nih, balik lagi. Iya, sinyal aku atau sinyal Mbak Ibu? Coba ya, sinyal saya sih oke, tapi nggak tahu ya teman-teman. Nanti kalau ada trouble boleh konfirmasi di kolom chat aja. Dok, ini berarti informasi ya, teman-teman tahu kalau dokter Mutia atau dokter Tia itu juga ngambil sekolah program lanjutan yang resmi tadi 40 jam langsung dari WHO, dan ada lulus dan tidak lulusnya. Dokter Mutia lulus lalu dapatlah sertifikasi yang kayak tadi konselor ASI gitu, benar ya dok ya? Yes. Nah, rencananya sih next stepnya sih mau insya Allah sih tahun ini mau ambil sertifikasi internasionalnya lagi gitu. Biar lebih terpercaya lagi gitu. Karena di Medan ini masih dikit banget kan, nggak banyak. Padahal kebutuhannya banyak ya dok. Nah, salah satunya kayak yang mau kita bahas malam ini nih dok, ibu menyusui. Yang maksudnya semua ibu yang saat hamil pasti nanti ujungnya akan ke tahap menyusui. Dan tahap itu atau fase itu pasti banyak nanti kendala, tantangan gitu kan, apalagi buat ibu-ibu baru gitu yang belum pernah punya pengalaman. Nah, dokter Mutia di sini akan hadir sharing sama kita soal ekspektasi versus realita minggu awal menyusui. Ini saya suka banget. Orang awam pasti gambarnya, oh ya udah mah pasti lancar-lancar aja gitu. Nah, padahal akan banyak realita yang berbeda sama ekspektasi. Spill dulu dong, dokter. Apa sih ekspektasi yang sering dokter temukan dari ibu-ibu baru yang baru menghadapi fase ini? Biasanya ekspektasinya bagaimana saat proses menyusui ini? Oke. Ekspektasi yang paling sering ya aku dengar itu hari lahiran pertama ASI langsung sederas air keran tuh. Oke. Nah, itu yang paling sering dan itu sebenarnya jadi pemicu awal untuk muncul masalah baru lagi gitu. Oke. Karena kebanyakan orang mikirnya gitu lahir nih anaknya, tuh langsung ASINya tuh ngucur-ngucur gitu ya. Terus langsung anaknya mah enak, minum langsung kenyang apa segala macam. Itu sih yang paling sering kejadian gitu. Jadi kalau datang tuh ibu-ibu pasti bilangnya ASINya nggak ada dok, ASINya nggak ada kayak gitu. Oke, dapat ya realitanya langsung ya dok. Oke, dokter, berarti ekspektasi yang paling banyak itu adalah kayak tadi, semuanya membayangkan bahwa di saat hari pertama akan keluar deras seperti kayak tadi dokter bilang air keran, dan anak pun akan mudah untuk menyusui langsung dari ibunya. Nah, realitanya dok di lapangan dari seluruh pasien, bahkan mungkin dokter juga pernah mengalami di fase itu, apa dok ternyata realitanya? Bentar ya. Kayaknya sinyalnya lagi ya dok ya. Coba bentar ya. Aku boleh bisa aja sambil ganti nih teman-teman. Aku sambil puterin lagu ya yang tadi belum dengar lagunya. Kalau sekarang gimana? Oke. Kayaknya udah oke deh. Ini dok ya. Kita coba aja. Kita coba dulu ya dok. Nanti teman-teman boleh konfirmasi ya kalau sinyalnya trouble lagi.
Dok, kayak tadi, ekspektasinya kita udah tahu. Nah, sekarang mau ke realitanya nih, dok. Realita yang paling sering dokter temui di lapangan, bahkan mungkin dalam dokter deh, kemarin waktu kan udah punya 2 anak nih. Apa realita yang dokter bayangkan? Wah, ternyata kayak gini, gitu. Oke, itu yang tadi aku bilang ya masalah ASI tuh pertama kali orang masih mikirnya gitu lahiran langsung ASInya ngucur-ngucur ke air keran. Atau Iya. at least ada lah ASInya minimal netes gitu ya. Nah ini kan nggak seperti itu kenyataannya gitu. Terus yang kemudian yang kedua tuh sering ibu-ibu tuh pada mikirnya kalau netein mah gampang, tinggal lep aja gitu kan. Iya, 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 tinggal iya. tinggal tinggal dipegang udah terus langsung udah netein aja gampang kan gitu. Tapi sorry ya aku agak Nggak apa-apa ngomongnya dok, netein atau apa gitu ya. apa ya, bahasa Indonesia kita juga nggak ini kan, emang bahasa kita kayak gitu. Iya, jadi kan nah di posisi yang kayak gitu tuh yang bakalan bikin pada saat si ibu pada waktu hamil tuh berpikir segampang itu dan bakalan seperti itu. Jadi pada saat hari pertama dia tidak menemukan hal yang diharapkannya, dia langsung down banget, langsung stres, terus langsung apa namanya ya, pesimis dia bisa nyusuin gitu. Karena di hari pertama tuh dia nggak ada aksi keluar gitu. Dan anaknya waktu digendongnya mungkin dia rewel atau gimana seperti itu. Oke. Ini menarik dok, berarti karena ternyata ini maksudnya kendala-kendala yang ditemukan saat fase menyusui awal tadi, ternyata dari si jatuhnya ekspektasi ya dok, ternyata ya. Kayak tadi dokter bilang, realitanya begini, jadinya stres, jadinya pesimis, pesimis jadinya nambah kendala baru, nambah masalah baru. Nah, dokter yang paling sering dokter temui selain kayak tadi, ternyata cara menyusui anak itu tidak segampang itu. Terus ketika ASI tidak keluar juga tidak seperti itu. Solusinya apa dong dok? Ekspektasinya itu berarti seorang ibu saat menyusui itu atau awal-awal minggu menyusui harusnya berekspektasi seperti apa? Jadi untuk kita yang lagi hamil misalnya, jadi oh ya udahlah ekspektasinya cukup sekian gitu. Ada standar Ada nggak dok? ekspektasi ya gitu harusnya ya gitu. Tapi kan di sosial media ini gampang banget ya dok, kayak sekarang lihat Jennifer Bahdim, melihat Nikita Willy membandingkan, wah dia MPASI-nya nih, kalau ngomongin MPASI ini enak, makannya lancar, ini Iya, banding apa lagi dalam proses menyusui dok gitu, ekspektasi kita terlalu tinggi benar-benar. gitu melihat orang, Iya, harusnya yang jadi normal seperti apa? oke, jadi biasanya ya kalau misalnya aku tuh sebenarnya bukan aku yang nyaranin ya. Jadi tuh ada namanya em, 7 kontak 7 kontak waktu untuk konselor. Jadi maksudnya ada 7 waktu di mana sebaiknya seorang ibu hamil itu sudah dari masa mengandung itu menjumpai konselor laktasi atau konselor menyusui. Jadi itu sih sebenarnya precaution pertama yang harus dipunyai sama si ibu hamil atau calon ibu menyusui. Karena untuk menghadapi ekspektasi yang seperti di luar dugaannya itu dia harus punya ilmu yang mumpuni tentang menyusui gitu. Nah, kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang dia tuh cuma mikirnya ntar lahirannya prosesnya gimana ya, gitu Ya. kan. Oh, ntar aku mau normal deh. Oh, ntar aku mau sesar aja deh, gampang gitu. Ntar sakitnya gimana ya gitu. Nah, padahal yang mereka pikirin itu sebenarnya cuman apa ya? Durasi yang singkat banget. Paling lama berapa lama sih proses lahiran? Paling 24 jam ya. 24 jam nyakitin sampai akhirnya bayinya keluar. Sementara nyusuin itu sampai 2 tahun loh gitu kan. Nah, itu yang 2 tahun itu mereka nggak persiapkan. Karena selama ini mereka berpikirnya, oh nyusuin mah gampang. Udah tinggal posisiin aja bayinya terus netein, gampang. Baca-baca, oh ASI tuh harus keluar kayak gitu. Tapi itu dia ilmu dulu yang harus punya. Itu solusi pertama yang harus dipunyai seorang ibu. Jadi kalau misalnya ilmunya nggak punya, nemunya dari mana? Boleh konsultasi ke konselor menyusui atau ke ya dokter laktasi lah segala macam. Dan itu memang disarankan sama WHO dari usia 7 bulan kehamilan itu sudah bisa untuk konsultasi gitu. Itu salah satu persiapan menyusui. Terus Oke. yang kedua itu setelah dia punya ilmu yang mumpuni, dia tuh harus punya kayak jadi kan dia udah konsultasi ini, dia udah baca-baca juga nah sumber-sumber artikel yang terpercaya gitu ya, bukan sosmed. Jadi kalau bisa
Kalau baca-baca sosmed tuh agak-agak difilter gitu ya. Kalau bisa diverifikasi ke ahlinya biar tahu ini bener nggak, ini bener nggak. Jadi nggak sesat gitu kan. Jadi kan yang tadi masalah ASI nggak keluar di awal-awal kehamilan. Nah itu memang normalnya seperti itu gitu. Jadi memang secara fisiologi, secara normal tubuh manusia tuh memang keluarnya ASI itu di hari-hari awal kelahiran tuh memang seperti itu, sangat-sangat sedikit, bahkan kayak setetes embun pagi gitu loh. Nah itu yang namanya kolostrum gitu kan, itu namanya ASINya kolostrum. Nah dan itu sangat-sangat sedikit jumlahnya, jadi tidak akan muncul ASI di 24 jam kelahiran. Sampai di 3 hari pertama itu akan seperti air keran yang kalau dipencet keluarnya mancur-mancur kayak gitu ya, enggak, itu nggak akan. Karena ASI itu yang ngebuat kan Allah ya, Tuhan ya. Jadi dia menyesuaikan gitu. Kebutuhan bayi itu di 3 hari pertama tuh cuman perlunya sedikit gitu kan. Untuk di hari pertama tuh lambung bayi tuh mikirnya jangan langsung. Nah ini ekspektasi kedua yang salah. Orang tuh mikirnya kalau bayi baru lahir itu langsung lambungnya segede orang dewasa. Ya kan? Nanti mikirnya, ih lapar nih, 2 jam nggak asinya nggak ada, nanti bayiku kuning gitu. Atau nanti dia kelaparan gitu ya. Itu sebenarnya informasi yang harusnya diverifikasi gitu dari awal semenjak dia hamil. Nah yang kayak gitu-gitu itu nggak didapat biasanya sama ibu-ibu hamil. Jadi mereka tetap berekspektasinya, ya bayiku lapar dong kalau asiku segini aja. Jadi dia langsung yang pesimis. Padahal sebenarnya tuh bayi lahir ke dunia itu udah dibekelin makanan. Jadi kalau secara medis itu ada namanya lemak coklat brown fat itu di tubuh bayi, di dalam tubuh bayi. Nah itu dia bisa jadi cadangan makanan buat si bayi untuk selama masa 3 hari paling lama. Jadi bayi itu bisa survive tanpa ASI, tanpa apapun selama 3 hari karena dia masih ada brown fat itu. Oke. Dok, nah, ini fakta ya dok ya? Saya juga baru tahu. Iya. Iya, nah itu kan kamunya aja nggak tahu gitu kan tuh. Nggak ada, kadang-kadang tuh sosmed itu nggak semuanya, maksudnya ada yang ngejelasin tentang itu, tapi mungkin nggak terbaca dengan si ibu-ibu itu gitu ya. Nah itu yang kasihan. Jadi kebanyakan tuh pasien-pasien aku, kebetulan aku di rumah sakit tuh kayak semua ibu lahiran aku visit. Nah di situ pada saat visit di 24 jam masa dia lahir, itu tuh baru pada tahu, oh iya, oh gitu dok, gitu. Jadi kayak, oh ya ampun kasian banget sih nggak tahu informasinya kayak gitu kan. Tapi untungnya ya sebenarnya kalau informasi itu didapat di awal itu bisa mencegah masalah-masalah lainnya gitu. Iya betul. Oke, dok coba saya highlight lagi ya dok ya. Berarti tadi kayak kata dokter ada 7 waktu yang tepat ya. 7 waktu yang tepat itu maksudnya apa sih dok? 7 saat 7 bulan atau ada timing 7 kalinya ada. sebelum? Ada 7 kali. Jadi boleh 7 bulan kehamilan. Oke. Jadi dia tuh waktu 7 bulan kehamilan, kemudian di usia kehamilan menjelang kelahiran, berapa? 9 bulan yang menjelang kelahiran. Kemudian yang waktu yang ketiga itu pada saat IMD baru lahir. IMD tahu ya, inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat bayi baru lahir tuh diletakin di dada ibu, itu namanya IMD. Nah, kemudian setelah IMD itu waktu yang keempat itu adalah 24 jam setelah bayi lahir. Oke. Kemudian kalau ibunya dirawat inap, sebelum pulang dari rawat inap itu juga. Terus yang terakhir itu setelah bayinya 2 minggu pasca lahir. Gitu. Oke, wah ini pengetahuan banget. Ini penting sih dok menurut saya. Jadi saya pun belum menikah. Jadi saya tahu nih persiapan apa yang harus saya lakukan nanti ketika hamil atau ketika ingin persiapan tadi menyusui. Dan poin pentingnya menurut saya yang kayak tadi dokter bilang, kita banyak fokus ke lahirannya, bukan ke masa si 2 tahun menyusui ini loh yang harus dipersiapkan. Dokter mungkin juga tadi udah kasih tahu apa-apa aja. Nanti teman-teman bisa review lagi. Dok, saya mau tanyain yang ini. Kan terjadi realitanya ternyata tidak seperti ekspektasi kita tadi. Akhirnya ada kendala. Nah, apa sih dok solusi ketika dokter kasih tahu 2 aja deh kendalanya, terus dok yang biasanya solusi
bisa dilakukan oleh ibu ini apa ketika awal menyusui itu? Ketika ketemu kedua kendala tadi misalnya. Oke, kalau misalnya ASI nggak ada ya, Iya. gitu ya. Kalau misalnya ASI tadi nggak ada, kita ngebahas ASI-nya nggak ada dan nggak muncul di hari-hari awal kelahiran, yang bisa dilakukan itu tetap skin to skin. Jadi Oke. kalau bayi baru lahir tuh kalau bisa rooming in satu ruangan. Bayinya Oh, jangan dipisah. Kalau oh, bisa ya sama-sama gitu di ruangan ibu juga. Karena biar apa? Biar si ibunya tahu kapan si bayinya mau nyusu. Jadi sebanyak mungkin bayinya di dekat ibu. Jadi tetap dirangsang untuk menyusui gitu. iya. Jadinya bayi tetap nyusu ke ibu mungkin 2 jam sekali, sejam sekali. Jadi si ibunya tuh tahu tanda-tandanya. Oh, anaknya ini tandanya mau nyusu nih, ya udah ditempelin gitu kan. Jadi kedekatan skin to skin itu tadi ibu dengan bayi dan itu juga bisa merangsang si produksi ASI gitu. Jadi lebih baik lagi, lebih merangsang produksi ASI lebih lancar Iya. seperti itu. Dan ibunya juga pasti lebih tenang kan, nggak stres. Kalau misalnya Iya. baru lahiran, bayinya tuh di ruang bayi gitu ya, ibunya di ruangan ibunya. Ibunya pasti kepikiran dong, bayiku Betul. diapain ya di sana? Iya. Kayak mana ya dia di sana gitu ya? Pasti Betul. berpikiran dan kalau dia stres, ASI bermasalah kayak gitu. ASI-nya jadi mandek gitu karena hormon stres itu pengaruh banget sama produksi ASI. Kalau misalnya bayinya di dekat dia, rooming in istilahnya ya. Kalau di rumah sakit ya udah dia bisa sesering mungkin menyusui bayinya kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya udah rooming ini ya Iya. kan, tapi bayinya nggak mau nih ditempelin ke ibunya. Mungkin waktu neteknya kayak apa ya bilangnya? Bayinya kayak gerusah-gerusuh gitu, susah gitu ya Oh, posisinya gimana karena ibunya habis lahiran mungkin habis sesar. iya. Posisinya belum bisa duduk banget atau gimana. Nah, Oh, mempelajarin cara memposisikan bayi itu sangat menyusui. penting. Oh, Posisi dan perlekatan bayi pada saat menyusui itu sangat penting karena itu berpengaruh. Jadi kalau misalnya posisinya kebanyakan tuh ibu-ibu banyakan salah memposisiin bayi, bayinya di bedong waktu netek. Jadi tangannya tuh dikekep gitu iya. ya. Nah, Oh, sementara tuh sebenarnya nggak nyaman ke bayi gitu. Seolah-olah tuh kayak bayinya tuh posisinya digendong, terus bayinya ngadepnya kan badannya ngadep ke atas nih, iya. telentang. Cuman Oh, kepalanya doang yang neren yang kan ke, waktu iya, netek. Nah, itu kan gak enak. betul. Sama kayak kita netek lagi kayak Oh, gini, minum. oh, Kan gak bener-bener. enak ya. Nah, nah jadi posisi pada saat memegang bayi dan itu menentukan. Satu lagi perlekatan. Perlekatan itu adalah bagaimana masuknya mulut bayi nempel ke payudara ibu. Nah, itu juga berpengaruh. Ada, iya, ada Nah, caranya posisi juga. posisi dan perlekatan itu pengaruh banget untuk proses nyusuinnya. Jadi dua itu sih yang penting kalau aku rasa posisi perlekatan sama satu lagi rooming in pada saat kelahiran. Jadi biar sering-sering disusuin anaknya, jadi merangsang produksi ASI gitu. Itu yang paling Hmm. penting banget di awal-awal kelahiran. Cuman itu sih yang kayak miss gitu, semua orang tuh Iya. kayak lupa. Padahal itu gampang banget, tapi karena nggak tahu tekniknya jadi susah gitu kan. Hmm. Dan itu jadi alasan untuk ibu-ibu untuk nggak nyusuin bayinya. Apalagi kalau habis sesar tuh sering aku ketemu pasien masih belum bisa dok, masih belum bisa duduk gitu. Karena dia mikirnya posisi netek itu cuma duduk gitu ya. Duduk. Padahal Oh, kan sambil baringan bisa gitu ya, kita bisa bantu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh di situ tuh posisinya kontrol laktasi bisa ngebantu gitu. oke. Wah, ini banyak banget saya dapat fakta baru nih. Ya, kayak tadi dokter bilang yang posisi yang kayak tadi, oh ternyata banyak ditemukan atau bukan ditemukan ya, banyak case ibu-ibu yang habis sesar biasanya ada kendala tidak bisa memberikan ASI karena tadi posisinya nggak bisa duduk, atau ketidaktahuan tadi posisi saat memberikan ASI ke bayi, atau kalau kita memposisikan diri kita sebagai bayinya, bener sih dok, kayak kalau kita minum kayak gini kan gak enak banget ya, maksudnya kita aja yang bisa bisa bayangin kalau kita minum kayak gini, ya nggak nyaman sih, ya bener juga sih. Wah, ini wow. Terus dok, lagi nih dok, ada nggak case yang pernah dokter temuin? Kita ngomong
maksudnya case terfatalnya deh dari seluruh pasien yang saat awal minggu menyusui, apa kendala yang paling fatal lo ketemu? Misalnya, aduh sampai segininya loh kalau kita nggak tahu pengetahuannya tadi, kalau kita nggak tahu info persiapan menyusui ini. Oke, apa ya yang fatal ya? Apa yang dokter ingat deh, misalnya bayinya jadi kayak gini selama seminggu, ibunya jadi kayak gini gitu, atau pengobatannya jadi Sebenarnya, seperti ini. oke, yang fatal sih sebenarnya itu berkaitan dengan yang tadi-tadi juga. Iya, Jadi yang paling fatal itu kejadian kalau lah yang tadi itu dia nggak tahu dan nggak ngerti, akhirnya kan dia nggak bisa nyusuin bayinya nih di iya. hari-hari awal. Pasti dia langsung nyerah. Oke, sus, dok, kasih aja sufor gitu ya. Aku Iya, bukan anti sufor ya, cuman iya. sayang banget gitu loh. Di hari-hari awal tuh harusnya bayi dapat kolostrum, malah dapatnya sufor. Padahal kolostrum tuh bagus banget ya. Nah, jadi akhirnya kan jatuhnya ke sufor nih. Iya. Oke, kalau misalnya bayinya udah dapat sufor di rumah sakit, terus nanti udah ntar aja waktu pulang baru aku kasih ASI. Biasanya kayak gitu tuh Iya, ibu-ibu iya. ya, karena dia ngerasa ASINya nggak ada. Oke, udah dapat sufor, terus nanti ujung-ujungnya apa? Sufor itu kalau saya salah, mungkin teman-teman yang dengar ya mungkin bisa dikoreksi. Setahu saya itu takaran dari pabrik ya, memang 1 sendok takar itu harus airnya tuh 30 cc ya, Hmm. harus 30 cc airnya. Nah, tapi sebenarnya di hari pertama dan hari ketiga itu bayi cuma masih perlu minum itu sekali minum sekitar 10 sampai 15 cc aja. Hari Oh, pertama cuma 5 cc. iya, iya. Ya, hari pertama 5 cc. Hari kedua ketiga itu 10 sampai 15 cc. Itu kan biasanya 3 hari Hmm. pertama di rumah sakit ya posisinya. Iya. Ya. Nah, jadi kalau di rumah sakit tadi dikasih sufor, pasti sekali ngasih 30 cc. Ya kan? 30 Hmm. cc otomatis lambungnya si bayi kan melar nih. Iya. Udah jadi porsi melarnya yang untuk anak usia 3 hari sebenarnya. Sorry, usia anak 4 hari. Iya. 4 hari. Yang 30 cc, sorry, seminggu. 30 cc, 40 cc itu seminggu. Jadi bayangin waktu sampai rumah, ibunya kan baru hari ketiga. Kalau ngikutin normalnya, ukuran lambung bayi hari ketiga tuh baru sekitar perlunya 10 sampai 15 cc. Otomatis ASI-nya ibu kan baru kebentuknya segitu. Cuman, ya Iya. kan? Nah, padahal si anaknya udah melar nih karena udah 30 cc dari awal dikasih. Ya Oh. kan? Terus ujung-ujungnya di rumah drama. ASI-nya nggak cukup. Ya Iya, kan? iya, iya, Padahal iya. sebenarnya ASI-nya Benar-benar. cukup, tapi karena udah kemelaran dari awal, jadinya ya kurang gitu. Yes. Oh. Kalau Wah, itu masuk satu akal deh, Dok. masalah. Iya. Iya, itu satu masalah paling fatal. Kedua, kalau tadi posisi dan perlekatan yang nggak sesuai, ya posisi perlekatan bayi saat nyusuin itu nggak benar, salah atau gimana, puting ibu bisa lecet. Kalau putingnya Hmm. lecet, ibunya pasti kesakitan dong kalau netein, ya Iya, kan? Habis trauma. itu trauma, habis itu udah males Nggak nyaman netein. juga. Iya, Males, iya. gak nyaman. Habis itu ntar masuk deh tetangga netizen bilang, gak apa-apa kalau nyusuin emang harus sakit, katanya kayak gitu. Terus ibunya menahan diri, menahan sakit gitu. Wah. Wah. Oh, Mbak Ivo, Oh, ini, halo? Ini, halo, Dok. Ini nggak dokter pecah-pecah. Oke, udah ya, balik lagi. Iya, Dok, sebenarnya kita mau udah. bahas yang kayak tadi apa kalau lecet, tapi itu kan lanjutannya ya, Dok ya, lanjutan setelah ini mungkin bisa dibahas next next topik. Nah, dokter, dari semua Nah, informasi yang dokter kasih, berarti kuncinya adalah dokter mungkin boleh simpulkan, Dok, kuncinya itu apa, Dok? Supaya ekspektasi dan realita ini, apalagi di minggu awal ya, itu kan masa krusial juga ya untuk si bayi dan untuk si ibu juga. Apa yang hmm, harus dipersiapkan si ibu dan apa poin penting dari si sebenarnya poin penting awal menyusui itu apa sih? Jadi si ibunya fokus ke situ aja. oke. Oke, yang paling penting disiapkan di awal, satu ilmu. Belajar Oke, deh ibunya, sebelum belajar. Itu harus belajar tentang menyusui. Belajar dari sumber yang benar, terus puasa sosmed yang nggak penting deh. Ya, ya kadang ibu Oke. sekarang tuh sosmednya luar biasa gitu ya. Terus Iya, itu iya. yang kedua, um, cari support system.
yang paling benar. Oke. Support system selama menyusuin itu harus punya. Karena pada saat baru-baru lahir tuh hormon ibu hamil unstable, jadi gampang baby blues. Kalau support system nggak ada, dia bakalan down. Bayangin kalau support system yang paling terdekat itu adalah suami. Jadi yang namanya menyusui bukan kerjaan istri aja, suami juga. Gitu. Jadi suami itu apa namanya ya? Kalau kita bilang barikade pertama deh di frontliner gitu. Kalau misalnya ada yang julid-julid, misalnya tuh pasti ibu lahiran ada yang datang nih kunjungan, julid, ih bayinya kok gini, ih kok netenya gitu, ih kok gini. Nah itu suaminya tuh harus jadi apa pintu utamanya tuh harus jadi iya, jadi harus suaminya. Jadi support system tuh harus ada. Itu sih poin penting 2 aja yang paling penting. Kalau itu ada, ilmu cukup, support system oke, next-nya yang berikutnya tuh lebih oke. Lebih nyaman, lebih apa ya? Lebih enak sih ngejalaninnya. Jadi berekspektasinya juga nggak berlebihan. Oke, wow, nggak kerasa dok, udah 30 menit lebih. Dok, ini saya yakin ya, banyak banget nih teman-teman saya juga beberapa nonton nih, apalagi ini terkait menyusui ibu baru, ibu muda. Untuk teman-teman yang tadi nggak sempat nanya atau mungkin masih malu nanya, mungkin nanti mereka nonton review video kita yang hari ini, akhirnya pingin nanya ke dokter Mutia, bisa ngubungin dokter ke Mutia selain ke Medan, di mana aja. Terus kalau nggak bisa ke Medan, kemana aja dok kalau online-nya silahkan dok. Kan ongkos mahal ya dok. Iya ya ampun. Kalau misalnya buat yang domisili di Medan boleh ke rumah sakit ya, tempat aku praktek Mitra Medika Premier, atau di klinik Medanika Johor. Terus buat yang nggak di Medan, biasanya aku ada di telemedicine tuh di Halodoc ada, di Yesdoc bisa. Terus biasanya aku juga ada Instagram edukasi. Nah di situ bisa ada beberapa konten aku dengan 2 lagi teman konselor aku juga, kami kayak ngegarap konten Instagram tuh di breastfriend.id. Itu bisa dilihat, jadi kadang jadi itu bisa nextnya sih dari Instagram itu nanti bakalan kita buat telemedicine-nya gitu. Jadi biar biar yang jauh-jauh yang nggak di Medan tetap bisa bisa konsultasi. Terus nanti konten-konten di situ insya Allah bermanfaat ya. Jadi nggak banyak yang ibu-ibu baru yang sesat gitu. Itu mudah-mudahan lah gitu. Itu sih Iya, ini aja kita cuma 30 menit ngobrol, saya aja ya yang belum hamil ataupun belum punya anak, banyak banget yang saya dapat, apalagi yang tadi yang benar-benar punya experience yang lagi menyusui atau sudah melewati masa itu, pasti akhirnya oh ternyata gini, oh ternyata ekspektasi saya berlebihan gitu, oh faktanya memang begini gitu. Oke, Dokter Mutia, nggak kerasa nih teman-teman, nggak kerasa. Ini teman-teman yang gabung dari awal sampai malam ini, makasih banget udah nemenin kita berdua ngobrol. Dokter Mutia, saya juga sampaikan makasih, ilmunya bermanfaat banget. Semoga yang dokter sampaikan, yang kita bagikan hari ini juga bermanfaat ya dok, untuk yang mendengarkan atau nanti yang nonton. Oke deh, kalau gitu kita masih ada sama-sama dokter. Kita masih ada 97 episode lagi, teman-teman. Jangan bosen nonton kita, Dokter Mutia. Sehat-sehat, teman-teman, sehat-sehat. Saya dan Dokter Mutia pamit. Selamat malam semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi, dok. Ya, thank you. Selamat malam.